Ikan jelawat kami kembangkan dalam rangka pelestarian plasma nutfah dan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan serta gizi masyarakat. Permintaan dari ikan jelawat ini cukup tinggi, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, juga kami mendistribusikannya ke Riau, Sumatera. Jadi ikan ini sangat disukai oleh masyarakat karena rasanya yang enak, gurih, dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Harganya kurang lebih 40 sampai 60 ribu rupiah per kilogram ikan. Sebagai ikan asli perairan Indonesia, terutama terdapat di sungai, danau, dan perairan umum lainnya di Kalimantan dan Sumatera, ikan jelawat mempunyai nilai ekonomis dan sangat potensial untuk dikembangkan. Terlebih lagi, produksi ikan yang lebih mengandalkan hasil penangkapan di perairan umum cenderung labil dan sudah ada kecenderungan di beberapa tempat terjadi penurunan. Dengan melihat kondisi ini, maka upaya pengembangan teknologi budidaya, baik pembenihan maupun pembesaran ikan jelawat, merupakan upaya yang mutlak dilakukan. Hal ini juga didukung dengan peluang pasar untuk ikan jelawat cukup bagus dan sangat diminati masyarakat, karena mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya mempunyai rasa yang gurih. Calon induk dapat diperoleh dari hasil tangkapan di alam atau dari hasil pembesaran di kolam. Pada kondisi pemeliharaan secara tradisional atau hasil tangkapan di alam, bobot calon induk lebih dari 1,5 kg diperkirakan mempunyai umur sekitar 3 tahun. Akan lebih baik jika calon induk yang dipilih dari hasil pembesaran karena sudah terbiasa dengan kondisi makanan dari luar dalam lingkungan yang terkontrol dan biasanya lebih jinak. Calon induk minimal mempunyai berat 2,5 kg untuk betina dan 1,5 kg untuk jantan atau berumur minimal 2,5 tahun. Calon induk dapat dipelihara di kolam permanen atau semi permanen dengan kedalaman air berkisar antara 70 sampai 100 cm dengan sistem air mengalir. Kepadatan ideal 1 ekor per 10 meter persegi. Namun, dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, kepadatan dapat ditingkatkan hingga 5-10 ekor meter persegi dengan menjaga kualitas air agar selalu optimal. Sedangkan pemeliharaan calon induk di keramba, tingkat kepadatan antara 1-2 ekor per meter kubik. Pakan yang diberikan berupa pakan pelet dengan dosis 3-5% dari bobot biomasa dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari, yaitu diberikan pada pagi, siang, dan sore hari. Bila prosedur pengelolaan induk dijalankan dengan baik dan benar, terutama cukup jumlah dan kualitas pakan yang baik, induk jelawat yang matang kelamin dapat diperoleh setiap waktu tanpa tergantung musim. Biasanya, induk ikan sudah siap dipijahkan setelah 3-6 bulan dalam kondisi pemeliharaan secara terkontrol dan intensif. Penangkapan induk dilakukan dengan menurunkan permukaan air hingga sebatas punggung ikan. Dengan cara ini, induk relatif lebih tenang dan tidak agresif, sehingga mudah untuk dilakukan pemeriksaan gonad. Ciri-ciri induk yang matang gonad yaitu jantan, sirip dada terasa lebih kasar, ukuran perut lebih langsing dibandingkan betina. Apabila diurut ke arah anus, akan keluar cairan putih atau sperma. Betina, perut membesar dan lembut, sirip dada halus dan licin. Apabila diurut ke arah anus, akan keluar cairan kekuningan. Induk matang gonad hasil seleksi ditimbang untuk mengetahui beratnya, sehingga dosis hormon dalam penyuntikan dapat ditentukan. Induk kemudian ditampung dalam bak berukuran 1 x 1 meter persegi untuk proses penyuntikan. Kegiatan pemijahan dilaksanakan dengan sistem buatan. Untuk merangsang ovulasi, induk disuntik dengan hormon perangsang berupa opaprim dengan dosis 0,7 cc per kilogram induk untuk betina dan 0,5 cc per ekor pada induk jantan. Penyuntikan pada induk betina dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval waktu penyuntikan
1 ke penyuntikan 2 selama 12 jam, dari penyuntikan 2 ke penyuntikan 3 selama 6 jam. Dosis hormon pada penyuntikan 1 dan 2 masing-masing 1/4 dari total dosis dan penyuntikan 3 setengah dari total dosis. Penyuntikan induk jantan bersamaan penyuntikan kedua pada induk betina. 4-7 jam setelah penyuntikan terakhir, pengaruh kerja hormonal biasanya mulai terlihat. Setelah itu, dapat segera dilakukan pemeriksaan terhadap induk tersebut. Bila sudah ovulasi, ditandai dengan gerakan gelisah dan sering berenang ke permukaan. Telur dikeluarkan dengan cara mengurut perut betina yang diikuti pengurutan induk jantan untuk mendapatkan sperma. Telur dan sperma ditampung dalam wadah dan diaduk secara merata menggunakan bulu ayam. Setelah merata, telur dicuci dengan air bersih 3-4 kali untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa lemak yang bisa mengganggu proses penetasan telur. Pada kondisi normal dan kualitas induk cukup baik, jumlah telur yang dikeluarkan berkisar 29.000 sampai 44.000 butir telur per kilogram induk. Telur yang baik berwarna hijau cerah dan terlihat berbentuk topi, sedangkan yang mati berwarna putih. Dalam kondisi normal, tingkat pembuahan telur sekitar 80% dan tingkat penetasan sekitar 70%. Pada suhu normal 26-28 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 15-24 jam. Panen larva dapat dilakukan setelah berumur 1-2 hari untuk kemudian dipelihara di akuarium atau bak pemeliharaan lainnya. Pemeliharaan larva dilakukan di akuarium dengan ketinggian air 15-25 cm dan kepadatan 80 ekor per liter selama 10-15 hari pemeliharaan. Setelah itu, dijarangkan menjadi 25-40 ekor per liter. Pada saat masih larva, organ pencernaan pada tubuhnya masih belum sempurna. Jenis makanan yang terbaik diberikan pada kondisi tersebut adalah makanan hidup atau alami, sehingga bila terjadi kelebihan tidak mengotori media pemeliharaan. Setelah 30 hari pemeliharaan, biasanya benih mencapai ukuran 2-3 cm dan bisa dipanen untuk disiapkan pada kegiatan pembesaran. Keramba merupakan salah satu wadah pemeliharaan ikan yang cukup populer di Indonesia. Umumnya dilakukan di perairan umum seperti sungai, waduk, danau, atau rawa. Beberapa keuntungan pembesaran di keramba yaitu pengawasan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan lebih mudah dilaksanakan, sehingga bila terjadi gejala yang tidak menguntungkan dapat segera diatasi. Ikan yang dipelihara lebih aman karena terhindar dari gangguan hama yang sering menimbulkan kerugian dalam usaha budidaya. Sisa makanan dan kotoran hasil metabolisme tidak mengendap, sehingga tidak menjadi racun yang membahayakan ikan. Pemanenan ikan dapat dilakukan dengan mudah sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Kebutuhan oksigen dapat terpenuhi karena pergantian air setiap saat atau terbuka. Benih yang ditebar berukuran 3-5 cm dengan kepadatan 50-75 ekor per meter persegi. Pakan yang diberikan berupa pakan buatan pelet dengan dosis 3-5% dari bobot biomasa dan frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kegiatan pembesaran dapat dilakukan di kolam, tanah, semi permanen, atau permanen. Pada kegiatan pembesaran di kolam, tanah, atau semi permanen, dilakukan pengolahan tanah sebelum dilakukan penebaran benih, yaitu dengan melakukan pengolahan tanah dasar berupa penjemuran, pencangkulan, pengapuran, dan pemupukan. Benih yang ditebar berukuran 3-5 cm dengan kepadatan 15-25 ekor per meter persegi. Pakan yang diberikan berupa pakan buatan pelet dengan dosis 3-5% dari bobot biomasa dan frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Karena ikan jelawat ukuran konsumsi yang dijual di pasar lebih banyak dari hasil tangkapan di alam, maka ketersediaan ikan jelawat di pasaran sangat berfluktuasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan musim penangkapan. Karena itulah, dengan adanya pengembangan kegiatan usaha budidaya ini,
diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Hal ini juga berarti menunjukkan peluang usaha pembenihan dan pembesaran ikan jelawat masih terbuka lebar dan mempunyai prospek yang cerah. Prospek dan peluang budidaya ikan jelawat, baik kegiatan pembenihan maupun pembesaran, masih terbuka luas. Terlebih lagi, dengan sudah adanya dukungan dalam penguasaan teknologi budidayanya. Hal ini didukung pula dengan potensi kawasan atau daerah yang dapat dijadikan sebagai lokasi kegiatan usaha budidaya. Perairan umum seperti sungai, waduk, dan danau masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan, sehingga sangat menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat hidup masyarakat.